Satya Dharma, Setia bisa, setia beda. Setia Satya Dharma, setia bisa, setia beda. Terima kasih. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Satya Dharma Singaraja yang bernaung di bawah Yayasan Ratini Gorde merayakan Disnatalis ke-29 dengan tema penuh makna Together in Innovation, Shine for Future. Perayaan ini berlangsung meriah pada Jumat 27 Desember 2024 bertempat di lapangan kampus STIE Satya Dharma Singaraja, Kabupaten Buleleng. Dalam spirit kolaborasi dan inovasi, acara yang juga bertepatan dengan Koda Seva ini menghadirkan beragam kegiatan menarik yang menginspirasi, termasuk peluncuran produk beras sehat IRG yang menjadi komitmen kampus untuk mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Selain itu, lomba parade berkebaya turut menambah keseruan acara. Koda Seva adalah program pelayanan paripurna setiap tanggal 27 yang telah dijalankan STIE Satya Dharma Singaraja sejak tahun 2008. Tanggal 27 merupakan tanggal istimewa peringatan terhadap tokoh pendidikan Bali dan pendiri Perdiknas almarhum Profesor I Gusti Ngurah Gorde yang lahir tanggal 27 Desember. Kadek Tirtayasa selaku Ketua Panitia Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja dan sekaligus Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Satya Dharma Singaraja mengatakan, tema Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja kali ini adalah Together in Innovation, Shine for Future. Melalui tema ini, STIE Satya Dharma Singaraja ingin bagaimana melalui inovasi bisa menuju masa depan yang gemilang. Di dalam momentum Disnatalis kali ini, STIE Satya Dharma Singaraja berhasil menggarap tarian yang diberi nama Tunjung Dharma. Tarian ini mengangkat kisah teratai yang bisa beradaptasi dimanapun berada, namun tetap mempertahankan keindahannya. Acara turut dimeriahkan dengan lomba parade berkebaya yang menghadirkan peserta dari tingkat SMA, SMK, universitas dan umum. Hadiah lomba disupport oleh Perempuan Berkebaya Indonesia PBI Bali. Yang tidak kalah penting adalah launching beras sehat IRG. Melalui launching beras organik ini diharapkan bisa mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai SDGs pada tahun 2030. Jadi di mana kita di sini mengangkat tema ini ingin bagaimana kita bersama-sama dalam sebuah inovasi kemudian agar masa depan kita cerah, masa depan yang gemilang. Dan ada juga yang tidak kalah penting itu adalah launching dari beras sehat IRG, di mana kita di sini berharap kesediaan pangan dan juga kita ingin mencapai bagaimana di SDGs itu bisa tercapai pada tahun 2030. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja Dr. Ninyoman Juli Nuryani mengatakan, Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja kali ini bertepatan dengan Koda Seva, di mana setiap tanggal 27 Desember dirayakan di STIE Satya Dharma Singaraja. Tema yang diusung dalam Disnatalis kali ini adalah Together in Innovation, Shine for Future. Tema ini diambil untuk menekankan komitmen untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam menciptakan lingkungan akademik yang dinamis dan produktif. Sementara dalam perayaan Koda Seva kali ini dihadiri oleh pihak Yayasan Ratini Gorde dan beberapa tamu undangan termasuk dinas dan instansi terkait yang sudah menjalin MOU dengan kampus di Satya Dharma Singaraja. Kegiatan juga diisi dengan gebiar UMK Kewirausahaan STIE Satya Dharma Singaraja yang berada di bawah naungan inkubasi bisnis STIE Satya Dharma. Dalam hal ini, pihak kampus ingin memberikan kolaborasi dan inovasi terkait dengan beberapa kerjasama seperti HIPI, IWAPI, Rotary Club of Bali Bersinar, serta beberapa instansi perguruan tinggi. Juli Nuryani mengungkapkan inovasi yang sudah dilakukan oleh STIE Satya Dharma Singaraja selama ini adalah dengan membuka kelas perempuan penyintas yang sudah diresmikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA pada tanggal 2 Oktober 2024. Ini akan menjadi program unggulan STIE Satya Dharma Singaraja, di mana output dari program ini adalah menjadikan mahasiswa sebagai seorang ekopreneur. Jadi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga peduli terhadap lingkungan.
Bentuk inovasi yang sudah dilakukan oleh STI Satya Dharma selama ini adalah kita membuka kelas perempuan penyintas yang sudah diresmikan oleh Kementerian PPPA pada tanggal 2 Oktober 2024 ini. Ini akan menjadi program unggulan dari STI Satya Dharma, di mana kami akan membentuk mahasiswa kami, luarannya itu adalah seorang ekopreneur, tentunya mahasiswa berusaha nanti juga mampu untuk bisa melindungi lingkungan gitu. Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Kungtini Gorde menyampaikan bahwa melalui momen Disnatalis ke-29 dan Koda Seva, STI Satya Dharma Singaraja berupaya memberikan jawaban terkait isu ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan itu sendiri menurutnya harus bersumber dari lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu diwujudkan melalui peran aktif perguruan tinggi. Lebih lanjut, Kungtini Gorde mengatakan pengabdian masyarakat tridharmanya harus membina salah satu desa untuk membuktikan kita mampu untuk bisa menghidupi diri kita sendiri agar kedepannya bisa menjawab Indonesia Emas 2045. Kungtini Gorde juga menyoroti konsep Eko Kampus di Satya Dharma Singaraja sebagai implementasi dari nilai-nilai Trihita Karana. Menurutnya, tantangan utama pada tahun 2030 adalah bagaimana mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) secara optimal. Ia berharap kolaborasi Pentahelix dapat terus terjalin untuk mendukung pencapaian SDGs pada 2030 sehingga pada 2045 Indonesia dapat diisi oleh generasi emas yang berkarakter. Ia menambahkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah fondasi utama untuk mencapai SDGs tersebut. Selain itu, Kungtini Gorde menjelaskan bahwa acara kali ini juga ditandai dengan peluncuran beras sehat IRG. Dalam konteks agama Hindu, ia menjelaskan bahwa beras melambangkan Dewi Laksmi, simbol kekuatan yang dapat menyelamatkan bumi. Peluncuran beras sehat ini juga sejalan dengan 7 area fokus dari Rotary Club of Bali Bersinar. Kemudian hasil binaan di Desa Nagasepahe terkait beras sehat dari pemupukan organik diharapkan menjadi satu brand dari STI Satya Dharma Singaraja terkait tentang ketahanan pangan. Kungtini Gorde menekankan bahwa konsep yang out of the box pastinya memiliki banyak tantangan. Namun ia optimis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, upaya tersebut dapat berjalan dengan baik, terlebih karena sudah didukung oleh berbagai komunitas masyarakat. Kungtini Gorde juga berharap agar Pusat Studi Undiknas PSU dapat membuat kajian terkait ketahanan pangan sehingga dapat mendukung program Presiden mengenai penyediaan makan bergizi gratis. Menurutnya, masyarakat lokal harus mengambil peran utama dalam program ini sehingga tidak diserahkan kepada pihak luar. Oleh karena itu, Kungtini Gorde mendorong pemerintah daerah untuk lebih berani meyakinkan kepala daerahnya untuk mengambil program makan bergizi gratis tersebut sehingga ada perputaran ekonomi di masyarakat lokal. Akan bertindak lain hari ini tepat ulang tahun ayah saya juga, Prof. Gorda Seva, dan rangkaian dari Dies Natalis ke-29 STI Satya Dharma, kami mencoba untuk menjawab terkait ketahanan pangan. Karena konsep dari ketahanan pangan harus bersumber dari lembaga pendidikan, yakni perguruan tinggi, karena perubahan pola pikir. Jadi agar bertahan ketahanan pangan memang harus dimulai dari perguruan tinggi. Jadi pengabdian masyarakat tridharmanya harus membina salah satu desa untuk membuktikan kita mampu untuk bisa menghidupi diri kita sendiri agar kedepannya bisa menjawab Indonesia Emas 2045. Launching hari ini terkait dengan beras itu dalam konteksnya umat Hindu. Dewi Laksmi, ketika Dewi Laksmi untuk kita jadikan suatu kekuatan, artinya banyak hal yang bisa kita selamatkan, yakni bumi. Ya. Itu juga terkait dengan 7 area fokus dari Rotary. Jadi mudah-mudahan juga nanti Rotary menjadi off-taker dari binaan dari STI. Jadi kelas perempuan sudah disupport. Nah sekarang hasil binaan kami nanti di Desa Nagasepahe terkait tentang beras sehat, kita develop beras sehat dari pemupukan organik, mudah-mudahan menjadi suatu brand dari STI ini terkait tentang ketahanan pangan.
Eksistensi dan kontribusi STIE Satya Dharma Singaraja memajukan dunia pendidikan dan mencetak SDM unggul di Bali, khususnya di Buleleng, serta dengan berbagai inovasi yang dilahirkan diapresiasi pemerintah Kabupaten Buleleng. Kadek Dami, Perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak Kabupaten Buleleng menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja. Diharapkan kolaborasi yang telah terjalin saat ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Dengan demikian, harapan untuk menciptakan ruang bersama demi kemajuan Indonesia dapat segera terwujud dan Kabupaten Buleleng dapat menjadi role model dalam hal ini. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Anak sangat mengapresiasi sekali kegiatan hari ini. Semoga kedepannya kita selalu bisa berkolaborasi, Bu. Terima kasih juga setiap event STIE selalu kami diundang, dilibatkan. Jadi apa yang menjadi harapan Ibu ke depan untuk menciptakan ruang bersama Indonesia bisa segera terwujud dan terinisiasi dari Kabupaten Buleleng dulu. Kami sangat mendukung sekali, Ibu. Sementara itu, Made Suryawan, perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng, juga menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran beras sehat YRG. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan melalui perbaikan gizi bagi generasi penerus. Diharapkan produk beras sehat organik ini dapat terus dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Bahwa kebijakan pemerintah Indonesia sekarang itu adalah pencerdasan kehidupan bangsa melalui perbaikan gizi kepada generasi kita. Mungkin di 20 sampai 30 tahun mendatang, kalau kita masih sehat seperti ini atau anak kita, mereka akan menikmati produk dari generasi yang akan diberikan pola makan sehat. Mudah-mudahan ini bisa lanjut. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Iketut Uitama, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kabupaten Buleleng. Dikatakan terwujudnya produk beras sehat YRG tidak terlepas dari kemandirian dan komitmen masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan, terutama dalam menangani masalah sampah plastik. Perwakilan DLHK juga berharap melalui momentum Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja, semua pihak dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan asri, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan. Terkait masalah apa yang di launching sekarang ini adalah beras sehat yang baca di situ di tempatnya di Negeri Sepuluh. Ini tidak terlepas juga dari kemandirian kita, terus juga komitmen kita untuk menjaga lingkungan itu sendiri menjadi sehat, terutama masalah sampah plastik itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini dari Disnatalis Satya Dharma 29 ini ya, kami berharap dari Dinas Lingkungan Hidup semua bersinergi bagaimana menciptakan lingkungan hidup ini yang lebih sehat dan lebih asri, apalagi untuk kedepannya terkait masalah tanaman pangan ini, Bu. Sementara itu, DJN Wayan Tur Adnyana dari Rotary Distrik 3420 menyampaikan harapannya agar melalui Disnatalis ke-29, STIE Satya Dharma Singaraja dapat terus berinovasi dan melahirkan produk-produk unggulan. Ia juga memberikan apresiasi atas peluncuran beras sehat YRG. Produk beras sehat ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama dari sisi ekonomi. Wayan Tur Adnyana menambahkan bahwa STIE Satya Dharma Singaraja dapat berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengembangkan penanaman beras organik tersebut. Rotary Distrik 3420 juga menyampaikan terima kasih kepada STIE Satya Dharma Singaraja atas dukungannya terhadap program pemberian dana motivasi kepada 11 mahasiswa warga binaan Lapas Kelas 2A Kerobokan Denpasar yang saat ini sedang menempuh studi di STIE Satya Dharma Singaraja. Distrik 3420 berperan sebagai penyandang dana dalam program tersebut. Nah, di sini pada HUT yang ke-29 STIE Satya Dharma kami ucapkan selamat, semoga bisa berinovasi yang lebih bagus dan menghasilkan produk-produk yang unggul. Nah, tadi kami lihat pada pembukaan bahwa ada launching beras, yang mana beras ini nanti akan dapat membantu masyarakat, khususnya
beras yang bersumber dari alam. Nah, beras ini nantinya akan diproduksi oleh SDIE Satya Dharma berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, khususnya di mana masyarakat itu menanam beras non-chemical, yaitu organik. Doa dan harapan disampaikan oleh para mahasiswa dan dosen STIE Satya Dharma Singaraja. Dosen akuntansi di STIE Satya Dharma Singaraja, Gede Widyastina, berharap dengan program Beras Sehat yang diluncurkan, serangkaian Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja bisa mewujudkan gerakan Indonesia Emas tahun 2045. Selain itu, STIE Satya Dharma Singaraja semakin jaya dan besar, makin dikenal dan bahkan menjadi pusat pendidikan ekonomi di Singaraja. Jadi mudah-mudahan dengan program Beras Sehat dari kampus STIE bisa mewujudkan gerakan Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian harapan saya STIE makin jaya, makin besar, makin dikenal dan menjadi pusat pendidikan ekonomi di Singaraja. Hal senada juga disampaikan oleh Niluh Putu Eka selaku Kepala Program Studi Manajemen STIE Satya Dharma Singaraja. Dia optimis produk beras sehat IRG ini bisa mendukung program pemerintah yakni makan bergizi gratis. Pembukaan acara hari ini merupakan salah satu titik untuk kita melaksanakan Dies Natalis di bulan Maret nanti. Nah, tadi juga ada pelaksanaan pembagian beras sehat, bahwasanya beras sehat ini akan mendukung program dari pemerintah, yaitu program makanan bergizi. Semoga bisa berkembang kembali menjadi program terbaik untuk kampus kami STIE Satya Dharma Singaraja. Mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja, Iketut Sugiantara, dan Dewi mendoakan agar kampus STIE Satya Dharma Singaraja semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dikenal di kalangan anak muda. Harapan saya untuk kampus STIE Satya Dharma ini semoga makin maju dan juga semakin berkembang, semakin terkenal di kalangan anak muda. Harapan saya untuk STIE Satya Dharma semoga kedepannya semakin sukses, semakin banyak peminatnya, dan juga untuk ekokampus semakin maju dan program-program studinya semakin banyak. Kegiatan Lomba Parade Berkebaya yang menjadi bagian dari rangkaian Disnatalis ke-29 STIE Satya Dharma Singaraja mendapatkan apresiasi dari mahasiswa perguruan tinggi lain yang turut memeriahkan acara tersebut. Mereka memuji STIE Satya Dharma Singaraja sebagai kampus yang luar biasa karena mampu menghadirkan pageant yang tentunya menambah keseruan acara. Mereka juga berharap agar STIE Satya Dharma Singaraja semakin bersih dan mendukung lingkungan yang asri sejalan dengan gerakan ekokampus yang diusung oleh kampus tersebut. Kampus STIE ini merupakan kampus yang sangat luar biasa, yang dimana telah menghadirkan banyak sekali pageant-pageant dan event-event yang menarik di Dies Natalis ini. Adanya lomba parade ini sangat memotivasi kami bagaimana nantinya kami untuk bisa berkembang ke depannya. Dan terkait pelaksanaan acara Dies Natalis ini sungguh luar biasa. Dari awal juga kami sudah ditekankan untuk tidak membawa botol plastik, dan itu pastinya sangat berdampak kepada lingkungan. Begitu juga dengan STIE Satya Dharma yang sangat mendukung sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk bisa berkembang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Di usia ke-29 tahun, STIE Satya Dharma Singaraja terus menghadirkan inspirasi dengan berbagai inovasi dan juga terus mengobarkan semangat dari almarhum Profesor Gorde untuk terus mengabdi, membangun dan memajukan kualitas pendidikan di Pulau Dewata, Bali. STIE Satya Dharma, STIE bisa, STIE beda. Bali 1 mengabarkan.